One Nation, One Coalition. Kondisinya adalah sangat fluid, jadi sesuai tugas dan tanggung jawab teman-teman semua mohon dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Jika ada pertanyaan, jika ada case-case urgent apapun itu silakan dikondisikan yang mempunyai HT dikonfirmasikan oleh pinjam lewat HT ada Pak Iwan. Kemudian untuk timer akan dikontrol langsung oleh Ketua Harian Bapak Warsito. Jadi kalau ada teknik sebelum ke MC, tolong disampaikan ke ketua ada perubahan ininya. Nanti saya akan take over langsung ke MC-nya. Di sini poin pentingnya adalah di pribadi saya dan di MC untuk berjalannya acara pada hari ini. Kita bantu teman-teman semua. Ada pertanyaan? Langsung aja. Nah ini sih masalah sound untuk MC pakai yang internal sinar. Yes. Gabus nanti pakai yang Ya. Bagus. Oke ya. Bisa dengan koordinasi bareng namanya. Komando dari Ketuplang. Kalau ada komando dari saya, dari yang pegang hati tadi itu komando dari Ketuplang melalui kita. Indonesia Raya itu ketika diklik langsung Jalan. Jadi nggak ada pakai detik angkat dulu. Jadi ketika orang berdiri masuk operator udah standby. Safety introduction udah standby. Safety introduction Betullah, safety introduction itu di awal. Setelah itu entire introduction. Setelah itu Pak Yayat jadi MC langsung acara. Untuk dokumentasi minta bantu. Iya, nanti udah masuk. Oke, untuk dokumentasi ini pengurus kita yang pakai dress code gamis hitam ya, itu serikandi pengurus kita. Kemudian untuk angle minta bantu target semua peserta di sini kenapa banyak. Itu aja dari saya. Setelah safety induction atau sebelum? setelah safety induction aja. Safety induction dulu. Kan mau skemanya gini, setelah MC masuk baru ya kan Indonesia Raya doa gitu. Oh, berarti sebelum MC masuk. Iya. Dan yang ngajakin Indonesia Raya siapa? Apanya? Nanti MC. Nah kan MC belum
kalau saya lihat itu memang ini sudah hampir 5 juta. Kalau dihitung jari kaki dan jari tangannya, jadi dikali-kali berapa ini bisa mencapai 5 juta. Oke, baik. Saya ulangi ya. Waalaikumsalam. Insya Allah semua urusannya lancar. Hutannya lunas. Setuju? Oke, baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat iman, kesehatan dan kesempatan hingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini di hotel yang luar biasa megahnya dalam acara halal bihalal dan seminar dengan temanya yaitu HR to HR for HR dengan tema Essentials in Technology Transformation. Terima kasih. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, selamat datang untuk para tamu undangan. Di sini mungkin masih dalam perjalanan ya, kita forum komunikasi HRD Jabar, yaitu Bapak Heri Wadiwati. Semoga selama sampai dengan tujuannya ke sini bisa hadir dalam acara kita hari ini. Kemudian juga di sini juga ada Ibu Poppy Juanita Dewayani sebagai Asisten Vice President for Management Board. Sudah hadir? Belum. Oh sudah, Ibu Ibu dinikmati Ibu sudah duduk posisi di depan. Kemudian juga, ini dia Bapak Mario Wijaya, Direktur Regional BIPO. Sudah hadir? Pak Mario? Pak Mario sudah hadir. Oke, dipersilakan bisa masuk, Bu, Bapak. Ya, Pak Mario baik. Kemudian juga siapa yang tak kenal beliau? Bapak Firman. Bapak Ya, tepuk tangan buat beliau. Direktur untuk PT Afris. Baik. Bapak dan Ibu hadirin semua, ya, kita sekarang berada di hotel yang luar biasa megah dan mewah seperti ini, yaitu Hotel Resinda Karawang. Baik, dalam suasana Syawal yang masih hangat dan penuh dengan semangat saling memaafkan dan juga mempererat tali silaturahmi. Momen hadir ini ya sangat tepat untuk mempererat ukhuwah Islamiyah pastinya, menjadikan hati serta mempererat kolaborasi sesuai dengan tagline-nya NHRI. Apa? Tagline NHRI? Boleh dong, biar untuk melanjutkan sebelum saya lanjutkan lagi, boleh berdiri? Berdiri, boleh semua kita akan mencoba. Kita akan coba tagline-nya NHRI. Ya, yang katanya NHRI lovers, coba tunjukkan mana yang namanya NHRI lovers. NHRI, one restriction, one baik. Kita bisa berkumpul di tempat ini bukan semata-mata karena pengurus, tetapi ditopang oleh beberapa sponsor yang telah mensponsori acara. Bu, salah satunya Sponsor, baik. Kita ada sponsor dari Bank Mandiri Cabang Delta Mas, kemudian dari PT Bipo, aplikasi HRS, kemudian juga dari Hotel Resinda, dan kemudian juga dari PT Maxindo Internet Provider, kemudian dari Afris dan Action Lembaga Keuangan. Lanjut
sebagai wujud nasional kita sebagai warga Indonesia, ya, untuk sama-sama pada hari ini kita sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia ini. Hadirin semua, dimohon untuk berdiri. sama-sama kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Haji Adil Hasan. Kepada Bapak, silakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah. Amma ba'du. Sebelum kita berdoa, mari kita menghalalkan dulu antara kita. Jadi dosa-dosa kita di antaranya yang kemarin-kemarin diridhokan supaya saling memaafkan dulu, karena itu adalah salah satu kunci dijawab doa. Yang kemarin kesal kepada temannya, silakan di dalam hati memberikan pemaafan dulu. Dalam suasana yang berbahagia ini, ya kita melihat yang bahagia banget kelihatannya ini teman-teman NHRI. Jadi ada yang menggunakan pakaian Arab, ya. Kalau Pak Amir menggunakan pakaian Arab, posturnya tinggi gede lah, pantas. Saya kecil. Terus ada Pak siapa? Pak Raja pakai pakaian Arab pantas Pak, hidungnya mancung. Saya hidungnya hidung Sunda. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kebahagiaan jadi ada ini ibu haja semua ya, ustazah semua, dan laki-lakinya bapak kiai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Astagfirullahaladzim li walidayya, astagfirullahaladzim li walidayya, astagfirullahaladzim li walidayya wa nasabihu bil wajibati alayya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'ami hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nahsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu anta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحقرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياه في حنانك وعنايتك وجلالك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسجودنا وسجودنا آمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ذنوبا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب اللهم ارزقنا من الرزق الواسع من جميع غير عباد منك المخلوق من أهل فضلك وكرمك يا رحمن والحمد لله رب العالمين اللهم يا مدبر الأمر يسهل علينا كل أحسن من جاهل بصير النجاة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun, Rampes. Jawa Barat. Hari ini saya patut mengapresiasi, mengucapkan terima kasih. Kita dikelilingi para praktisi HR yang merangkap pengusaha hadir di sini. Kemudian hadir pula di tengah-tengah kita ada Bapak Heri Wahyuadi. Beliau Ketua Forum Komunikasi HRD Jawa Barat yang sekaligus pembina NHM. Luar biasa. Itu telah hadir tengah-tengah kita Ibu Kopi Juanita Dewayani. Ada Ibu Penny Apriani, Senior Manager. Nah, ini yang tidak asing lagi, buat kita bersama nih, suhu. Bapak Mario Wijaya, Direktur PT Biko Service Indonesia. Serta para ketua forum HR zona industri. Mohon izin, tadi sudah ada konfirmasi langsung ke saya. Ketua Apilo Pak Syukur kebetulan memang sakit ya kemarin ya, sudah cek ke saya. Kemudian Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Ibu Sari Mariani pun berikut dengan Ketua Asosiasi ada kegiatan yang sangat mendadak di kampus UBM karena mereka itu dosen tetap di kampus tersebut. Serta Bapak Haji Mukhtar Ketua
terakhir Mbak Fuad Gasim, beliau selain Sekjen Apindo, beliau juga Ketua Forum HR untuk Regional Industri pun sama. Karena ini musimnya, mudah-mudahan beliau segera sembuh. Baik, juga saya hormati rekan-rekan ya, yang hadir pada pagi hari yang senang ini. Wabil khusus event pagi ini kita patut memberikan apresiasi juga dari perwakilan pengurus NHRI dari Jawa Timur. Ya, silakan Bu Anissa. Oh iya, silakan. Mohon izin. Beliau kebetulan nanti akan memandu moderator nanti seminar. Mohon izin, saya juga tidak mengenal hormat ya, atau tidak mengenal satu persatu. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kebersamaan pada pagi hari ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kebahagiaan selama hidup kita, termasuk dalam menjalin hubungan dan kebersamaan. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, saya terus terang sangat merasa sangat bersyukur dan berbahagia kita masih bisa berkumpul bersama keluarga besar National Nutrition Institute yang lebih dikenal dengan NHRI. Karena momen kita hari ini akan dipadukan dengan seminar, mudah-mudahan apapun yang acara ini bukan sekedar momen untuk berhalal bihalal, tetapi juga ajang untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan di hari ini. Insya Allah. Tema kita hari ini seperti yang telah sampaikan, HR Technology, HR for HR to HR for HR. Jadi bertajuk tantangan SDM ya, dalam teknologi keterbukaan. Ini sangat relevan dengan semangat KBR dalam membangun sinergi, kolaborasi, kebersamaan di antara para praktisi HR di Indonesia, tentunya berbasis one perspective, one collaboration sebagai motor HR. Namun hal yang menyatukan kita adalah komitmen di mana dalam kerja berasal dari latar belakang berbeda. Namun hal yang menyatukan kita adalah komitmen untuk terus belajar, berbagi dan berkembang demi kemajuan SDM di negeri ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih kepada MC kita yang tidak asing lagi, Ibu Haji Neni, kemudian Pak Satri, Mama Pak Raja Sarpudin, serta rekan-rekan panitia pengurus yang telah berjibaku sampai malam tadi, yang alhamdulillah hari ini hadir semua. Tidak lupa apresiasi sebesar kepada para sponsor dari Bank Mandiri cabang Delta Mas, kemudian dari Bimo, dari Apisia, kemudian dari Maximo, dari Citra Adita Medi Pharma, kemudian dari LPK Kreasi Hiksa Indonesia, kemudian dari Gaji Desa, kemudian IS, kemudian LPK Selna Jaya, kemudian MKR, Walhi dan Resindah Hotel telah
bersama kita di hari ini yaitu Bapak Johnson sebagai Direktur Maksimal. Selamat datang. Selamat datang Pak. Baik, kemudian juga Bapak pimpinan kita yang luar biasa, Pak Heri Wahyudi. Selamat datang Pak. Baik Pak Raja. Kita saya cek dulu sebelum kita selanjutnya kita presentasi ya. Ya. Oke. Presentasi dari mana Pak? Dari Hotel Residen Olga. Oh luar biasa. Tapi saya harus cek dulu semangatnya. Yang sebelah sini saya lihat di sini tidak ada saya tidak. Coba saya lihat. Yang sebelah sini. Selamat pagi dan hari. Yang mana? Selamat pagi dan hari. Yang sebelah sana. Selamat pagi dan hari. Semua. Selamat pagi dan hari. Luar biasa. Terus saya lihat penyanyi sekitar 200 orang. Tapi suaranya hampir 200 juta orang. Tepukan untuk Anda semua. Baik. Jadi saya ingin berbagi. Motivasi jangan dimakan. Kalau makan dengan air hangat. Selamat pagi saya mengucapkan karena Anda semua masih semangat. Bukan buat saya. Pak, nanti ngomong manggung pelan-pelan jangan kemana. Iya. Saya itu tadi saya itu makannya ular angin saja jadi begini. Soalnya saya ini udah cakep, Bapak tuh lagi panjang. Oh iya. Ini saya. Saya tunggu pantun berikutnya, oke? Baik, lanjut. Baik, selanjutnya kita sambung presentasi dari Presiden Bapak Umar JM Presiden Hotel Karawang. Mari kita sama-sama. Mudah-mudahan aku mulia. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya di sini perkenalkan dulu nama saya Udan. Saya itu bukan GM, ya. Saya bukan GM ya, tapi saya ada Direktur of Sales. Jadi saya mewakili sales yang ada di Resida Hotel. Baik. Nah, sebelum saya mulai, kebetulan Pak Resida ini adalah grupnya Patma. Jadi kita Patma itu juga ada Patma Semarang, ada Patma Legian, ada Patma Ubud, dan juga ada Patma Bandung. Jadi Resida itu adalah versi bini angkatnya. Oke, dan saya mewakili Patma Group mengucapkan hari ini mohon maaf lahir dan batin. Ya mudah-mudahan kedepannya kita kembali ke kehidupan yang lebih fikir lagi. Amin. Boleh mulai Pak langsung di saja. Oke, nah saya di sini mewakili untuk Resida Karawang. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tipe kamar. Saya karena ini untuk mempersingkat waktu, lebih ke estafet aja, lebih cepat-cepat. Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan bisa langsung menghubungi saya atau langsung ke Teams. Oke, kita total kamar ada di 236 kamar, ada beberapa di slide kiri dan kanan, itu ada beberapa tipe. Next aja Pak, langsung Pak. Ini salah satunya. Next terus Pak sampai ke terakhirnya. Next lagi. Nah, kembali. Nah, kembali yang tadi Pak yang ke ambasador. Nah, ini total tipe kamar kita ini adalah salah satu yang terbaru. Itu 3 kamar jadi 1. Nah, di sini itu cocok sekali buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang nanti mau staycation di Resida bisa pakai di sini. Atau jadi kalau misalnya katakanlah saco-saconya itu datang, itu bisa pakai yang di Ambassador Suite. Ini adalah kelas yang paling terpilihnya kita. Next Pak. Nah, untuk bilang presiden ini bagi perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang punya teknisi yang rencana mau ada long stay di Resida bisa pakai di sini. Bilang presiden itu sudah ada
ini biasa buat teknisi atau satu-satunya mereka mau homestay. Di sini bedanya dengan kamar yang biasa, kamar biasa dan kamar yang residen itu di dalamnya itu ada dapur dan itu bisa masak. Oke, restoran langsung next aja Pak. Nah, restoran saya sampai restoran kita punya 3 restoran. Ada Oliza restoran, ini buat sarapan, breakfast, lunch, dinner, kapasitas 170. Next Pak. Ini Japanese restoran, jadi buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau berbicara bisnis atau dealing dengan customer-nya itu bisa pakai di Japanese restoran kita di Taho. Situ ada private-nya. Untuk sementara saat ini kalau menurut saya ya, itu kita Teppanyaki satu-satunya yang di Karawang. Next Pak. Haiwan restoran, Chinese restoran. Berbicara hotel, satu-satunya Chinese restoran di Karawang itu cuma ada di Resinda. Nah, jadi bagi bapak-bapak ibu yang sudah pernah mencoba makanannya Resinda, untuk khususnya di Haiwan pasti bisa membedakan ya bedanya Haiwan restoran sama yang lainnya. Karena chef kita itu langsung dari Malaysia, kita ambil dari Malaysia. Next. Nah, ini hitungannya juga baru kita bangun pada saat COVID kemarin. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, kalau mau bikin little small gathering itu bisa di kaca. Ini boleh merokok loh Pak. Hotel lain di Karawang itu ada yang bisa merokok di lobbynya. Nah, begitu masuk hotel itu juga nggak perlu merokok. Nanti after event ini boleh dicoba ya. Next Pak. Nah, ballroom. Kenapa saya di sini ballroom? Biasanya di semester pertama atau di pertengahan pasti perusahaan itu selalu bikin gathering. Jangan lupakan Resinda, ballroomnya gede, 1.500 square meter, bisa untuk 600 orang kalau pakai round table, kalau mau pakai kursi aja, teater itu bisa 1.200-an. Next Pak. Nanti kalau jualan bisa satu ya? Oh. Ya, kebetulan mereka semua. Ya, tapi kalau betul. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan operasionalnya sampai terganggu karena airport bagian imigrasi saat itu tidak bisa digunakan selama beberapa waktu. Nah, dampaknya apa sih Bapak Ibu? Tentu saja ketika kita kena serangan, data-data penting perusahaan itu akan terkunci. Biasanya harus ditebus dengan menggunakan uang kripto seperti Bitcoin dan lain-lain. Dan kalau Bapak dan Ibu tebus, belum tentu data itu dikembalikan. Ketika Bapak terkena, satu, operasional Bapak akan terganggu, tentu saja. Yang kedua, ketika operasional terganggu, terjadi kerugian finance. Dan yang terakhir, ketika kerugian sudah terjadi, otomatis trust dari customer-customer Bapak dan Ibu akan mulai hilang. Tapi sayangnya, tidak hanya sampai di situ saja. Dampak baru yang dikeluarkan adalah
Undang-Undang dari pemerintah nomor 27 tahun 2022 terkait PDP, perlindungan data pribadi, yang sudah disahkan Oktober 2024 kemarin. Perusahaan atau bisnis yang terkena serangan itu akan mendapatkan sanksi administratif. Sebenarnya sanksinya variatif, tergantung nanti kondisinya seperti apa. Tapi yang paling besar sanksinya adalah 2% dari revenue per tahun perusahaan atau bisnis seperti itu. Bisa dibayangkan harus bayar 2% dari revenue per tahun, itu kan cukup besar ya itu. Selanjutnya mungkin ada sanksi pidana. Tapi ini sebenarnya kalau sanksi pidana adalah untuk oknum-oknum yang memanfaatkan data perusahaan secara tidak baik. Nah ini bisa terjadi atau tidak, itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Kemudian ada kewajiban pelaporan, artinya perusahaan yang terkena cyber harus ada SOP yang harus dijalani di pemerintahan. Nah, bagaimana sih sebenarnya serangan cyber attack ini terjadi? Serangan cyber attack itu ada banyak hal Bapak dan Ibu, banyak sekali. Tapi yang paling penting atau yang paling sering adalah email phishing. Apa itu email phishing? Mungkin kata-katanya terdengar seperti phishing memancing. Ya sebenarnya sama. Ini adalah tindakan kriminal pada digital, di mana pelaku kejahatan akan memanipulasi Bapak Ibu untuk memberikan informasi yang mereka mau atau melakukan apa yang mereka mau. Contoh, untuk email phishing biasanya mereka akan menyamar menjadi vendor atau rekanan atau internal dari Bapak Ibu. Pura-pura misalnya, saya sudah mengirimkan invoice di attachment atau saya sudah mengirimkan data di attachment. Tolong dicek dulu. Padahal itu adalah email phishing. Dia menyerupai nama kita, misalnya di perusahaannya bernama PT 0 EMOL. Oh yang bisa diganti 0 dulu untuk memberikan efek bahwa ini sama seperti itu. Kemudian dari situ padahal attachment-nya itu adalah virus dan malware. Nah ini yang akan menjadi awal mula serangan cyber attack. Yang kedua, ada serangan phishing yang meminta serangan phishing yang meminta untuk mengunjungi website tertentu, mengisi data pribadi dan akhirnya data-data pribadi Bapak dan Ibu expose, misalnya rekeningnya jadi kuras dan lain-lain. Itu biasanya masuk ke website-website seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan untuk sebagai tindakan preventif? Ada banyak hal. Ini sebenarnya tanggung jawab ID dan teman-teman Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu yang ada di sini. Tapi menurut kami harus informasikan. Yang pertama, yang paling mudah adalah satu, untuk anti-spam. Anti-spam pada server email Bapak Ibu itu memberikan layanan kemungkinan untuk inbox Bapak dan Ibu tidak diisi oleh email-email sampah. Saya yakin Bapak dan Ibu sering pas buka email harusnya nyari email kerjaan tapi terlalu banyak email promosi dan lain-lain. Nah, ini yang sebenarnya kalau memang hanya untuk promosi nggak masalah. Yang dikhawatirkan adalah phishing atau serangan-serangan yang tadi saya jelaskan. Dengan layanan ini, Bapak dan Ibu akan memastikan inbox yang masuk itu bersih seperti ini. Kemudian ada layanan firewall, layanan di mana perangkat nanti ditempatkan di perusahaan Bapak dan Ibu yang gunanya untuk menjaga jaringan Bapak Ibu sebagai gerbang depan. Dia akan tanya setiap jaringan masuk dan keluar, oh ini virus bukan, malware bukan dan lain-lain. Kalau virus dia tidak akan diizinkan masuk. Kalau dari kasus yang tadi, ketika kita download attachment-nya yang ternyata virus, dengan adanya firewall itu bisa teratasi Bapak dan Ibu. Nah, dari masalah tersebut sekarang sampai saya jual. Ini adalah layanan Maxindo Bapak Ibu, layanan sewa firewall dari Maxindo. Jadi ini adalah layanan yang kami dedikasikan untuk perusahaan-perusahaan dan bisnis untuk mengadakan firewall pada bisnis masing-masing. Baik, saya ingin langsung ke slide terakhir dulu ya Pak ya. Iya Pak, kita kasih waktu Ustaz.
Jadi Bapak mau ngasih ke sini kelihatannya. Kita juga ada yang ngasih. Boleh. Jadi ini adalah layanan statistik ini untuk email Bapak dan Ibu. Jadi untuk melindungi Bapak punya email tentunya ya. Dan terakhir mungkin saya masukkan dulu. Mungkin Bapak dan Ibu tadi memang harga sewa firewall dan Maxindo berapa sih? Biasanya dimulai dari 1.800.000 untuk layanan yang paling basic. Tapi untuk member NHRI kita berikan harga spesial dimulai dari 1.500.000. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk layanan spam untuk inbox email Bapak dan Ibu ini kita juga berikan best price dari harga 750.000 per bulan. Ini bisa kita kasih harga untuk seluruh member NHRI dengan 500.000 saja. Ya tepuk tangan dulu apa masih ya? Kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bertahan dulu sebentar ya. Tunggu sebentar di atas. Silakan Bu, selanjutnya apa Bu? Ya. Kami undang kepada Bapak Heri untuk memberikan piagam. Oh, Pak Johnson